Iya, masyarakat Malaysia kesal. Ranking FIFA Timnas Malaysia resmi disalip Timnas Indonesia. Kita kena karma. Informasi selanjutnya, China takut berhadapan dengan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan inilah 6 fakta yang menarik menjadi perjalanan karir Jairul Ridwal, gelandang Crystal Palace yang tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda bersama saya. Ya, masyarakat Malaysia kesal ranking FIFA Timnas Malaysia resmi disalip oleh Timnas Indonesia pada hari ini. Tepatnya Kamis 4 April 2024. Bahkan salah satu netizen di sana mengatakan Timnas Malaysia disalip Timnas Indonesia karena takut terkena karma. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA baru saja merilis ranking FIFA yang terbaru. Dalam rilis terbaru yang mereka keluarkan, Timnas Indonesia naik 8 peringkat dari posisi 142 ke 134 dunia. Ya, skuad asuhan Sinteyong naik 8 posisi setelah mendapatkan 2 kemenangan beruntun atas Timnas Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat 2 kemenangan itu, Timnas Indonesia mendapatkan 30,04 poin di ranking FIFA. Dan di saat yang bersamaan, Malaysia kehilangan belasan poin setelah kalah beruntun dari Oman dengan skor identik 0-2. Kekalahan itu membuat Malaysia turun 6 posisi dari peringkat 132 ke 138 dunia. Hal itu berarti ranking FIFA Timnas Indonesia di atas Malaysia. Dan pencapaian ini merupakan yang pertama bagi Timnas Indonesia dalam 12 tahun terakhir. Hasil ini pun mendapatkan sorotan dari banyak pihak termasuk media Malaysia, @Malaysia Football League. Mereka pun mendorong Malaysia untuk menyapu bersih laga Juni 2024, yaitu versus Kyrgyzstan dan Taiwan untuk kembali menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia. Turun 6 anak tangga setelah 2 laga melawan Oman. Indonesia kini berada di ranking ke-134 dan sudah melewati Malaysia. Tulis @Malaysia Football League. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Sebuah fakta menarik terungkap dari media China yang bernama 136 dengan kebangkitan Timnas Indonesia belakangan ini. Dalam 2 ajang level Asia baru saja berlalu, Indonesia menorehkan rekor yang luar biasa selama ajang berlangsung. Dalam ajang Piala Asia kemarin, secara mengejutkan Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar. Rekor lain yang tidak kalah fantastis adalah Indonesia mampu menutup kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua dengan 2 kemenangan yang beruntun. Indonesia mampu membuat Vietnam tidak berdaya saat bermain di Gelora Bung Karno ataupun di Midin Stadium pada 21 dan 26 Maret 2024. Dalam tulisan selanjutnya, media China 136 justru khawatir jika China harus bertemu Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran ketiga nanti. Jika tim Tiongkok melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar tim tersebut akan satu grup dengan Indonesia. Membandingkan kekuatan kedua tim tentu tidak mudah bagi tim Tiongkok untuk mengalahkan Indonesia, bahkan harus mempersiapkan mental untuk menghadapi kekalahan. Tulis 136 seperti yang dikutip oleh Soha.vn pada Kamis hari ini. Ya, analisa ini tentu saja didasarkan pada performa Indonesia belakangan ini. Dalam Piala Asia 2023, meski harus kalah dari Australia dengan skor 0-4, permainan Indonesia banyak mendapatkan pujian. Ya, keberanian Sinteyong memberikan panggung pada para pemain muda berdampak sangat bagus. Demikian juga ketika memenangkan Vietnam dalam 2 pertandingan. Dominasi para pemain Indonesia sangatlah kentara di 2 laga yang digelar, termasuk kiprah para pemain muda. Tim Indonesia tidak hanya punya banyak WNI yang dinaturalisasi, tapi mereka adalah bintang-bintang muda berusia 20-an dan kualitasnya juga sangat tinggi. Tim Tiongkok tidak punya banyak pemain naturalisasi yang tersisa dan mereka semua adalah pemain tua, sekitar 30 tahun. Exxon dan Alan sama-sama berada di tahap akhir karir mereka. Dan dari perbandingan kuantitas dan kualitas pemain naturalisasi, tim Tiongkok tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia dan tim Tiongkok tidak punya keunggulan sama sekali. Lanjut 136. Ya, peluang China sendiri untuk melaju ke babak ketiga belum begitu jelas sebab mereka masih harus menghadapi Thailand, di mana dalam pertandingan ini mungkin saja China mengalami kekalahan. Sedangkan peluang Indonesia relatif terbuka, Indonesia hanya memerlukan 3 nilai saja untuk mengamankan posisinya. Sementara itu dalam 2 laga terakhir Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Dan informasi bola yang terakhir,
Ya, Jero Ritwold, gelandang Crystal Palace, menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Kabar ini tentu mengejutkan dan membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk memperkuat lini tengahnya. Jero mengaku punya darah keturunan Indonesia. Ayahnya merupakan orang Suriname dan ibunya punya darah Belanda. Dan Indonesia karena neneknya merupakan orang Ambon. Lahir di Haarlem, Belanda pada 9 September 1966, Jero Ritwold adalah seorang gelandang yang saat ini bermain untuk Crystal Palace. Diungkapkan Hassani Abdul Ghani, mantan anggota Esko PSSI, hal ini akan membuka peluang bagi pemain berusia 26 tahun ini untuk membela timnas Indonesia. Dan berikut adalah fakta menarik dari karir perjalanan Jero Ritwold yang dilansir dari Transfermarkt. Yang pertama, tim muda Ajax Amsterdam. Jero memulai karirnya di Akademi SV Overbos dan bergabung di tim muda Ajax Amsterdam pada tahun 2007. Dia pun menjalani proses dari kelompok usia hingga promosi ke tim senior pada tahun 2013. Ya, kontrak profesional pertamanya dengan Ajax pada Maret 2013. Jero kemudian bermain di RST Divisi atau divisi kedua Belanda bersama Jong Ajax. Yang kedua, tim senior Ajax. Jero debut di Piala Belanda pada 2013 dan menjadi juara Eredivisie pada 2013-2014, bermain di Liga Eropa dan juga UEFA Youth League. Yang ketiga, satu tim dengan Ezra Walian. Di kelompok usia Ajax, Jero Ritwold ternyata pernah satu tim dengan Ezra Walian, pemain Persib Bandung. Dia juga satu angkatan dengan Donny van de Beek dan juga Frenkie de Jong. Dan yang keempat, pindah ke Crystal Palace. Ya, pada awal musim 2017-2018, Jero pindah ke Crystal Palace dengan biaya 9 juta euro. Sebelumnya dia sempat diminati oleh Juventus. Dan yang kelima, musim terbaik. Ya, musim 2020-2021 menjadi musim terbaik bagi Jero di Crystal Palace. Dia bermain secara reguler di 33 laga Premier League dan yang keenam bergabung di timnas Belanda. Jero pernah bermain untuk timnas Belanda di berbagai usia, mulai dari U15 sampai U21. Dia juga pernah bermain di Liga Laga Kualifikasi Euro 2016 sebagai pemain inti bersama timnas Belanda senior. Ya, ketertarikan Jero untuk membela timnas Indonesia tentu menjadi kabar yang positif, sebab pengalamannya di Premier League dan juga timnas Belanda akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia.